Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bagikan rahasia di saat kita upload video. Ternyata video kita itu performanya sangat tidak bagus. Pertama, penayangannya berwarna abu-abu, rasio klik tayang abu-abu, bahkan untuk durasi tonton pun abu-abu, yang mengakibatkan video kita itu sulit mendapatkan rekomendasi, tidak disebarluaskan ke beranda-beranda para pengguna YouTube. Itu yang mengakibatkan viewer di video kita itu mentok, tidak lagi mau bertambah. Nah, ini saya bagikan sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Di saat saya upload konten nih, kontennya mungkin tentang mukbang, sahabat semua tahu ya. Ini pertama kali diupload sehari, itu penontonnya mentok di angka 120. Ini penontonnya mentok di angka 120, dan untuk rasio klik tayang abu-abu, bahkan untuk durasi tonton abu-abu, penayangannya pun abu-abu. Nah, di situ sudah jelas viewer tidak lagi mau bertambah. Nah, Abah tidak tinggal diam. Di saat performa video ini memang tidak bagus, bagaimana caranya? Ya, pertama mungkin kita harus pantau terus perkembangan video kita. Pertama nih, di 2 jam pertama, cek apakah performa video kita itu memang penayangannya ada tanda-tanda mau meningkat nih. Kalau memang ada centang hijau, kita diamkan dulu, jangan sampai diutak-atik video kita ya. Kalau memang masih ada centang, kita diamkan, karena pertama kali kita upload biasanya 2 jam itu baru dimunculkan penayangannya doang ya. Untuk rasio klik tayang dan durasi tontonnya belum muncul. Nah, setelah 4 jam kita cek lagi, oh ternyata penayangannya tidak bagus atau berwarna abu-abu. Kalau memang penayangan berwarna abu-abu, itu juga bisa mengakibatkan rasio klik tayang berwarna abu-abu. Kenapa? Karena yang akan meningkatkan viewer di video kita, kalau memang rasio klik tayang bagus, penayangannya pun akan ikut naik ya. Nah, kalau masalah durasi tonton itu tergantung dari isi kontennya. Kalau isi konten kita memang bagus, menarik, bisa jadi penonton akan terus menonton video kita dengan durasi yang bagus. Karena yang kita dapatkan ini penonton alami. Nah, di saat 4 jam nih videonya tidak bagus, itu saya langsung ganti. Pertama kali saya ganti judul dulu nih. Saya ganti judul ya. Judul itu diganti. Kalau deskripsi saya tidak ubah-ubah. Saya tidak ubah-ubah untuk deskripsi. Diamkan saja. Setelah kita ganti judul, dalam 4 jam kemudian saya pantau lagi. Wah, ternyata performa video ini tidak bagus. Saya terus pantau sampai mungkin 6 jam itu saya coba ganti thumbnail. Karena kalau tampilan video kita seperti ini, kita hanya disediakan thumbnail kan hanya 3 ya. Di sini hanya 3 thumbnail yang kita siap. Kita tinggal milih di sini ya. Nah, disinilah kita bisa mengganti thumbnail kalau memang video kita tampilannya berdiri ya. Beda sama pengambilan videonya seperti ini. Kita bisa membuat thumbnail. Tapi kalau ini memang hanya disediakan di sini. Kita juga bisa sebetulnya membuat thumbnail, tapi tetap terkadang di saat video kita muncul di beranda orang lain, yang munculnya itu tampilan kita yang lagi makannya ya. Jadi sahabat-sahabat semua terus pantau perkembangan video kita itu, jangan didiamkan. Nah, setelah saya ganti judul, nah itu sedikit ada peningkatan penayangannya. Wah, penayangannya terus meningkat. Dan ternyata di saat besok harinya itu saya pantau sudah mau masuk 170, berarti naik 50 ya. Wah, kayaknya judul kayaknya kurang begitu menarik nih. Saya coba ganti lagi judul. Ini saya coba ganti lagi judul ya. Di saat video kita memang performanya kurang bagus nih. Terus saya ganti judul sampai menemukan judul yang pas. Sehingga video ini bisa meningkat dalam hitungan. Tadi pagi saya cek masih 170. Sekarang sudah mencapai
2000. Nah, itu yang saya lakukan untuk setiap video-video kita yang dianggap menurut kita videonya sudah bagus tapi kenapa ya viewernya sepi. Itu yang saya lakukan, saya pantau terus video ini ya. Kalau memang sudah bagus performanya, kita diamkan. Kalau memang performanya masih bagus, ya kita harus pintar-pintar mengolah judul. Apakah kita boleh menggunakan judul ya, menggunakan judul yang sama dengan konten-konten yang lainnya apabila di konten yang lainnya ada videonya yang banyak yang nonton? Bisa kita ikutin aja judul. Tapi kalau saya biasanya judulnya kita cari yang simple aja tetapi membuat penonton penasaran. Itu sih ya yang saya lakukan di saat membuat judul. Dan ini jujur ya, di saat saya membuat konten, kenapa ini saya ubah konten-konten tentang mukbang. Dan di antara konten mukbang pun, apabila saya membuat konten mukbangnya beda dengan konten mukbang yang seperti makan lalaban mentah atau apa, itu sudah jelas penontonnya itu menurun lagi. Jadi di channel kita itu harus tahu, oh ternyata penonton di channel kita itu sukanya konten seperti ini. Kita buat terus, nggak jadi masalah. Yang penting kan kita tidak mengambil videonya, tapi kita buat lagi. Contoh saya buat nih konten mukbang lalaban misalkan. Konten mukbang lalaban ini yang misalkan konten yang baru 2 hari kemarin diupload ya, sudah bisa mendapatkan 2000 penonton. Karena yang tadinya penontonnya itu mentok di angka 120, tapi langsung naik. Ini terus akan naik penontonnya ya, karena sudah muncul terus di beranda-beranda para pengguna YouTube. Kalau memang para pengguna YouTube mengklik video kita, itu akan masuk ke penayangan. Jadi sahabat-sahabat semua, jangan sampai kita diamkan di saat kita sudah membuat video tapi video kita menurut kita sudah bagus tapi performanya kurang bagus. Pantau terus sampai mendapatkan performanya kembali normal ya, karena yang kita lakukan itu demi perkembangan channel kita ke depannya nanti. Kalau kita sudah mendapatkan penonton alami, mau tidak mau kita harus ngikutin apa yang diinginkan penonton. Karena yang diinginkan penonton, misalkan nih di channel saya pasti kontennya itu tentang konten tentang mukbang. Konten tentang mukbang ini ya yang saya buat. Tetapi kalau saya buat konten mukbangnya beda dengan konten mukbang tentang makan lalaban sama sambal, itu beda, penontonnya menurun. Berarti kalau di channel ini sudah jelas-jelas yang menyukai videonya itu video tentang makan lalaban mentah itu ya. Nah, di saat saya membuat konten seperti ini pun, ini kerugian besar. Kenapa? Kalau menurut saya pribadi ini konten sudah bagus ya. Saya membuat konten di makan di alam itu ya, di alam itu ya. Menurut saya videonya sudah bagus, sudah oke. Sayangnya saya malah masukkan musiknya itu musik backsound Sunda, dan ternyata begitu diupload dolarnya berwarna merah. Aduh, kata abah tuh sangat disayangkan ya. Akhirnya kenapa saya hapus, dan ternyata di saat dihapus video mentahannya itu yang di galeri sudah tidak ada karena sudah dihapus. Mau tidak mau saya hapus dulu konten ini, dan ternyata saya masih menyimpan kontennya yang udah diisikan musik. Nah, saya tambahkan musik daripada nggak diupload, kata abah tuh lebih baik saya tambahkan musik yang tidak musik yang kena copyrightnya saya kecilkan, saya kecilin, saya tambahkan backsound tentang suara-suara alam lain. Disitulah baru dolarnya itu berwarna hijau. Itu jadi inti pembahasan di sini. Di saat sahabat semua videonya sepi dalam hitungan 2 jam, pantau terus, pantau. Kalau memang durasi tonton, penayangan, dan rasio klik jelek, pertama kita ganti judul. Di saat 4 jam kemudian ada perkembangan. Nah, tapi di bagian rasio kliknya jelek, kita ubah thumbnail. Jadi yang harus kita persiapkan thumbnail dan judul ya, untuk kita memainkan. Jadi kalau sahabat semua videonya sepi, mainkan aja di judul. Kalau memang kurang bagus, ganti lagi. Kalau memang videonya kurang bagus
viewernya tidak naik-naik, ganti lagi sampai mendapatkan yang pas. Baru kalau sudah pas itu penayangan akan meningkat. Semoga aja bisa bermanfaat ya dari Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.